Dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah SWT berfirman, "Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan, wa qadaina, dan telah kami tetapkan, artinya kami tetapkan hukum yang tidak akan berubah, dan telah kami umumkan orang-orang yang akan dihukum. Hakim yang menetapkan hukum di sini adalah Allah. Qada adalah keputusan yang ditetapkan untuk memisahkan pertikaian 2 orang yang bermusuhan. Dalam peradilan dunia, seorang yang zalim bisa saja mengaburkan masalah dengan permainan kata-kata, sehingga membuat hakim berpihak kepadanya dan memenangkan kasus untuknya. Lalu bagaimana dengan peradilan akhirat apabila hakimnya adalah Allah? Allah adalah hakim yang adil dan tidak memerlukan bukti dan saksi. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustai dan menipu Allah, karena Allah adalah pemilik segala kekuatan dan kekuasaan. Allah tidak memerlukan kekuatan lain untuk melaksanakan apa yang telah diputuskannya, karena argumen atas seluruh perkara diwakilkan kepada Allah. Tentang hakim dunia yang serba terbatas ini pernah terjadi pada diri Rasulullah, padahal beliau adalah sosok yang paling baik di dunia. Namun beliau tetap berkata, "Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Kalian sering berselisih dan mengadukannya kepadaku. Mungkin saja salah seorang dari kalian lebih mahir dalam menyampaikan argumennya, sehingga saya memenangkan putusan untuknya. Maka barang siapa yang telah berikan hak orang lain kepadanya dalam putusanku, maka hendaklah dia tidak mengambilnya, karena yang saya berikan itu adalah potongan api neraka." Rasulullah SAW memutuskan hukum sama seperti hakim lainnya. Meski manusia dapat mengelabui hukum bumi, akan tetapi dia tidak dapat mengelabui hukum langit. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda kepada orang yang meminta fatwa, tapi fatwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali untuk menarik perhatian kita akan pentingnya seseorang selalu sadar dan bertanya kepada hatinya yang dapat memisahkan antara halal dan haram. Fil kitabi, dalam kitab itu, artinya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 4, fil kitabi, dalam kitab itu. Artinya di dalam Taurat, yaitu dalam kitab mereka yang diturunkan kepada nabi mereka yang selalu mereka jaga, dan bukan di dalam kitab yang lain. Allah memutuskan suatu hukum atas mereka. Maksudnya Allah memutuskan hukum dan memberitahukannya kepada mereka melalui Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya, apakah mereka menerima manhaj dan melaksanakannya, atau mereka keluar dan berbuat kerusakan di bumi ini. Jika mereka melanggar manhaj, maka hendaklah mereka malu terhadap Tuhan dan tidak melanjutkan pelanggaran itu. Selanjutnya, hendaklah mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul mereka dan mentaati perintahnya. La tufsidunna fil ardi, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini. Ayat ini datang dalam bentuk penegasan dengan huruf lam. Artinya, di dalam ayat ini terdapat penegasan dan sumpah. Seakan-akan Allah berkata, "Demi diriku, kalian akan membuat kerusakan di bumi." Karena sumpah tidak terjadi kecuali atas nama Allah. Atau karena sumpah tidak terjadi kecuali atas nama Allah. Atau selama kami telah menetapkan sebuah hukum yang telah ditegaskan, maka tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari hukum tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan perusakan di sini? Maksudnya, mendatangi sesuatu fasilitas yang baik, lalu mengeluarkannya dari fungsinya. Segala sesuatu yang ada di alam ini
diciptakan Allah memiliki tujuan pokok dan fungsi. Jika kamu membiarkannya melaksanakan tugasnya, berarti kamu telah membiarkannya tetap dalam kebaikannya. Jika kamu merusaknya, maka ia akan kehilangan tujuan pokok dan fungsi. Sebagaimana kerusakan dalam bentuk materi dilakukan oleh orang-orang yang merusak air dan udara dengan pencemaran lingkungan, maka kerusakan juga mereka lakukan dalam hal-hal yang bersifat maknawi. Manhaj yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi hamba dan wajib dilaksanakan, malah tidak dilaksanakan, atau disembunyikan atau diselewengkan. Ini termasuk perbuatan yang merusak manhaj. Allah berfirman kepada Bani Israel marwataini, 2 kali. Apakah Bani Israel berbuat kerusakan di bumi hanya 2 kali saja? Mengapa Allah mengatakan 2 kali? Dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah SWT berfirman bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali, marwatain. Apakah Bani Israel berbuat kerusakan di bumi hanya 2 kali saja? Padahal mereka telah berbuat banyak sekali kerusakan di bumi. Lalu, mengapa Allah berfirman 2 kali? Para ulama banyak sekali membahas 2 kali yang disebutkan di sini. Dan kapan itu terjadi? Mereka berpendapat bahwa hal itu terjadi sebelum Islam datang. Orang yang memperhatikan surat Al-Isra dengan seksama menemukannya telah mengikat mereka dengan Islam. Maka jelaslah bahwa 2 kali yang dimaksud di sini adalah peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan terhadap Islam. Setelah Allah menyebutkan tentang Isra, Allah menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Hal itu menunjukkan bahwa Islam melampaui tempat-tempat suci tersebut. Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian Allah menjalankan Rasulullah SAW ke sana. Dan dengan itu dia masuk ke dalam dekapan Islam, karena dia datang untuk menggantikan agama-agama sebelumnya dan datang untuk seluruh umat manusia. Jadi lebih baik mereka menafsirkan marwatain atau 2 kali di sini bahwa keduanya terjadi pada masa Islam. Jadi lebih baik mereka menafsirkan marwatain atau 2 kali di sini bahwa keduanya terjadi pada masa Islam, karena Bani Israel sudah membuat banyak kerusakan sebelum Islam, dan Islam tidak mencampuri kerusakan yang mereka perbuat sebelumnya. Jika kerusakan di sini adalah mutlak atau sebelum Islam, maka kerusakan yang mereka lakukan itu sudah sangat banyak. Setelah melewati Laut Merah, mereka melihat suatu kaum yang menyembah anak sapi. Mereka lantas berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Surat Al-A'raf ayat 138. Apakah ada kerusakan yang lebih banyak dari pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka yang telah dijadikan sebagai suri teladan bagi mereka, atau mereka melakukan penyimpangan terhadap kitab Allah? Orang yang mengamati penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Taurat akan menemukan bahwa mereka menyimpangkannya dari banyak sisi dengan berbagai cara. Allah menceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 13, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Tidak hanya sampai di sini, mereka juga Bani Israel sengaja melupakan sebagian apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Adapun yang tidak mereka lupakan, tidak mereka biarkan dalam keadaan aslinya. Akan tetapi sebagiannya mereka sembunyikan, dan sebagiannya lagi mereka tukar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 13. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Tidak hanya sampai di sini, mereka juga memasukkan ke dalamnya perkataan mereka sendiri dan mengatakan bahwa perkataan tersebut adalah berasal dari Allah. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Surat Al-Baqarah ayat 79. Apakah ada perusakan manhaj Allah yang lebih besar dari perusakan ini? Ada ulama yang berpendapat bahwa kerusakan pertama adalah
yang terjadi dalam kisah Tolut dan Jalut. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Surat Al-Baqarah ayat 246. Mereka sendiri yang telah meminta pertempuran dan ridho akan keputusan Allah. Akan tetapi ketika datang pertempuran tersebut, mereka berlepas tangan dan tidak mau bertempur. Lalu yang kedua telah terjadi setelah negara mereka menguat dan luasnya daerah kekuasaan mereka, mulai dari utara sampai selatan. Mereka lalu diserang Bukhtansor dan mengalahkan mereka. Penafsiran ini muncul berdasarkan anggapan bahwa dua kerusakan tersebut terjadi sebelum Islam. Tapi yang lebih utama dalam kitab tafsir Sya'rawi adalah bahwa keduanya terjadi setelah Islam datang. Hal ini berkaitan dengan kisah Bani Israel dalam surat Al-Isra. Bagaimana itu terjadi? Mereka berpendapat Bani Israel akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 4. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan bahwa pendapat yang lebih utama adalah bahwa kerusakan tersebut terjadi setelah Islam datang. Hal ini berkaitan dengan kisah Bani Israel dalam surat Al-Isra. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka berpendapat sebelum Islam datang, ahli kitab telah bersaksi atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta pertolongan kepada beliau untuk menghadapi kaum kafir dan musyrikin di Madinah. Para ahli kitab ini berkata, "Telah datang masa seorang nabi, lalu kami mengikutinya, dan kami memerangi kaum kafir bersamanya, seperti perangnya kaum Ad dan Iram." Tapi saat Nabi Muhammad SAW diutus, merekalah orang pertama yang mengingkarinya. Salah seorang dari ahli kitab berkata, "Saya telah mengetahui Nabi itu ketika saya melihatnya, seperti pengetahuanku terhadap anakku. Akan tetapi pengetahuanku terhadap Muhammad lebih dalam. Saya tidak ragu akan kepribadian Rasulullah SAW berdasarkan apa yang saya baca dalam Alkitab dan sifat-sifat beliau yang saya ketahui dari Alkitab." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89, "Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya." Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah? Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka. Rasulullah memenuhi perjanjian tersebut. Namun mereka mengingkarinya. Ketika mereka mengkhianati dan merusak kehormatan kaum muslimin, Rasulullah mendatangi rumah-rumah mereka dan membunuh orang-orang yang telah melakukan pembunuhan dan mengusir mereka dari Madinah menuju Syam dan Khaybar. Ini semua dilakukan atas perintah Allah kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 2, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Ini adalah kerusakan pertama yang dilakukan oleh umat Yahudi, Bani Nadir dan Bani Qainuqa serta Bani Quraizah yang telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW setelah sebelumnya mereka meminta bantuan Rasulullah untuk menghadapi kaum kafir. Nas ayat selanjutnya menguatkan pendapat bahwa dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel terjadi setelah Islam datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 5. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 5 yang artinya, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan bahwa kata idza adalah zorof bagi waktu yang akan datang. Ini adalah dalil bahwa perusakan kejahatan pertama dari kedua perusakan tersebut belum terjadi. Maka tidak logis kalimat yang mengatakan bahwa kerusakan pertama terjadi pada kisah Tolut dan Jalut, sedangkan kerusakan kedua terjadi pada kisah Bukhtansor. Kata wa'du artinya janji. Janji itu sangat terkait erat dengan masa yang akan datang, bukan masa lalu. Ini menegaskan bahwa perusakan yang dilakukan Bani Israel tidak terjadi pada masa pra-Islam. Kalimat ulahuma di sini berarti perusakan pertama. Dalam kalimat ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami. Terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa kedua perusakan tersebut terjadi pada masa Islam. Karena kata ibad, hamba tidak disebutkan kecuali untuk mukminin. Sedangkan Jalut yang dibunuh oleh Tolut dan Bukhtansor adalah kafir. Dalil yang menunjukkan bahwa kata ibad, hamba, tidak digunakan kecuali hanya untuk mukminin. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala pertama pada surat Al-Furqan ayat 63. Dan ibad, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah hingga akhir ayat yang menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Maka Allah menyebut mereka dengan ibad. Kedua, firman Allah dalam dialognya dengan iblis pada surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya ibadi atau hamba-hambaku hingga akhir ayat. Yang dimaksud ibadi di sini adalah mukminin. Dalil ketiga, iblis menjawab pada surat Shad ayat 82 sampai 83. Kecuali ibad atau hamba-hambamu. Jadi, fa'idza ja wa'du ulahuma, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, maksudnya di sini adalah dalam surat Al-Isra ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'idza ja wa'du ulahuma, yang artinya maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan maksudnya di sini adalah perusakan pertama yang dilakukan oleh umat Yahudi di bawah kekuasaan Islam, di mana mereka melanggar janji mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan ibad di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mukminin yang melakukan mata-mata atau pengintaian di sekitar rumah mereka. Mukminin lalu mengeluarkan mereka dari Madinah dan membunuh orang yang berusaha untuk membunuh Rasulullah serta mengasingkan orang yang berusaha untuk mengasingkan beliau. Adapun uli ba'sin syadid, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Hal ini terjadi ketika mukminin telah berada di Madinah setelah mereka memiliki negara dan kekuatan untuk menghadapi kaum batil, dan bukan ketika mereka di Mekah yang dalam keadaan lemah. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, artinya mencari dan menyelidiki suatu tempat dan meminta keterangan dari orang yang ada di dalamnya. Hal ini disebut oleh kepolisian dengan menyisir lokasi. Ini adalah istilah yang berarti pencarian kriminal dengan teliti di tempat ini, yang diumpamakan seperti menyisir rambut, di mana sisir menyentuh seluruh rambut. Inilah yang menunjukkan telitinya pencarian tersebut. Jadi, jasu artinya adalah pencarian mereka dengan teliti, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari mereka. Inilah yang terjadi pada umat Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Yahudi Khaybar. Pada surat Al-Isra ayat 5 kita dapat melihat bahwa Al-Quran memiliki ungkapan yang begitu detail dan mendalam. Kita lihat pada kata ba'athna, kami bangkitkan. Ba'thu atau membangkitkan di sini menunjukkan kebaikan dan rahmat. Maka yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukanlah menganiaya Yahudi, akan tetapi membela Islam di hadapan orang yang mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan. Kata alaikum
atas kalian berarti meninggikan dan memuliakan dan menjadikan mukminin penguasa. Sedangkan wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Artinya janji atau ketetapan yang pasti terjadi, karena ia adalah ketetapan Allah yang Maha Kuasa untuk melaksanakannya, dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menghalanginya. Janganlah kita mengira bahwa ketetapan atau janji ini seperti janji orang kebanyakan, di mana pelakunya dapat memenuhinya atau tidak. Karena apabila manusia berjanji dengan berkata, "Saya akan menemui kamu besok," maka untuk memenuhi janji ini diperlukan kekuatan dan kemampuan. Terkadang janji itu mengalami hambatan dan halangan. Akan tetapi, jika janji itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka janji itu akan benar-benar terlaksana. Apabila seseorang berkata wa'ad atau kabar gembira hanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang baik, lalu bagaimana Al-Quran menyebut peristiwa pemberi peringatan ini dengan wa'ad, bukan wa'id atau ancaman? Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang terkadang tampak buruk secara zahirnya, tapi sebenarnya baik. Dalam konteks ini, apabila Allah ingin memberi pengajaran kepada mereka yang berpaling dari manhaj, maka kita lihat bahwa hal ini tampak buruk secara lahirnya. Akan tetapi sebenarnya ia baik untuk mereka apabila mereka berusaha mengambil pelajaran darinya. Contohnya, seorang anak yang dihukum oleh ayahnya karena kelalaiannya. Sang ayah menghukumnya dengan hukuman yang keras karena ingin memperbaiki anak itu demi meraih masa depan yang gemilang. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 6. Dalam surat Al-Isra ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang tergantung dengan bantuan orang lain." Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan, redaksi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Ayat ini merupakan titik tolak dari perubahan situasi setelah kemenangan yang diraih oleh muslimin. Allah telah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin untuk memberi pelajaran pada Bani Israel. Di sini kita lihat bahwa kondisi ini tidak berlangsung terus. Bila muslimin melalaikan manhaj yang telah mengangkat mereka dan menjadikan mereka sebagai ibad, hamba Allah, maka bencana akan turun menimpa mereka dan umat Yahudi dapat menguasai mereka. Karena umat Yahudi terus berintrospeksi diri dan berbenah saat setelah Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada mereka di Madinah. Setelah saat itu, umat Yahudi mulai melirik muslimin untuk dijadikan sasaran tembak. Kaum muslimin terus digerogoti dari luar dan dari dalam, hingga mulailah mereka menyimpang dari manhaj Allah, hingga terlepaslah iman dari dalam hati. Akhirnya muslimin terbagi menjadi beberapa negara, di mana setiap negara memiliki batas wilayah sendiri-sendiri dan memiliki undang-undang sendiri. Klimaksnya, terlepaslah dari muslimin dari sifat ibad, hamba Allah. Jadi, klimaksnya, terlepaslah dari muslimin dari sifat ibad, hamba Allah. Jadi, setiap muslim yang berpaling dari jalan Allah, maka musuh-musuh mereka dapat dengan mudah menguasai mereka dan memberi pelajaran kepada mereka. Dengan demikian, kemenangan dapat diraih kembali oleh umat Yahudi. Oleh sebab itu, Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian, kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Kata "tsumma", kemudian, di sini adalah harfu ataf yang berfungsi sebagai tartib dengan tarakhi atau memakan waktu, berbeda dengan fa atau segera yang berfungsi sebagai tartib dengan ta'kib atau langsung. Contohnya, "tsumma" atau kemudian dia mematikannya, dan fa atau segera memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan faradadna, akan tetapi dia mengatakan tsumma radadna, kemudian kami berikan. Ini karena antara kemenangan pertama yang diraih oleh muslimin pada masa Rasulullah SAW dengan kemenangan yang akan diraih oleh umat Yahudi terdapat jarak waktu yang panjang.
tidak terjadi peperangan antara kita dan mereka selama beberapa abad, sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga perjanjian Balfour yang memberikan hak kepada mereka untuk mendirikan negara di Palestina. Ini adalah kemenangan mereka atas kita yang terjadi pada tahun 1967. Makna ataf di sini sesuai dengan thumma yang berfungsi sebagai taraki. Thumma radadna lakumul karata alaihim. Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan. Maksudnya, kami jadikan kemenangan bagi Bani Israel atas kaum muslimin, dan kami buat mereka menguasai muslimin. Hal ini disebabkan karena muslimin telah berpaling dari manhaj dan menanggalkan status sebagai ibad atau hamba Allah menjadi hamba uang. Karrah maksudnya di sini adalah kemenangan dari penyerangan. Ia dapat diartikan juga dengan pelarian yang dilakukan oleh tentara di medan pertempuran dalam bentuk maju menyerang atau mundur mengatur strategi. Selanjutnya Allah SWT berfirman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 6. Wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang besar. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan, maksud ayat ini adalah Allah telah benar-benar membantu umat Yahudi dengan harta, sehingga mereka menjadi investor di seluruh dunia. Allah juga membantu mereka dengan anak-anak yang mereka didik dan latih dengan pendidikan tingkat tinggi di semua bidang. Tapi semua ini tidak akan memberikan mereka kemampuan untuk menguasai muslimin. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang lemah, meskipun mereka memiliki modal dan anak-anak. Hal ini terlihat dalam daftar bantuan yang diberikan oleh para sekutunya dari negara-negara lain. Hal ini tidak perlu lagi dijelaskan. Sejak langkah pertama mereka mendirikan negara yang mereka klaim sendiri di Palestina. Inilah makna firman Allah SWT, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Dan kami jadikan kalian kelompok yang tergantung dengan bantuan orang lain. Yang dimaksud dengan nafir di sini adalah orang yang meminta pertolongan dari orang lain. Maksudnya, negara-negara besar yang mendukung Yahudi saat melawan muslimin. Dengan demikian, mereka akan senantiasa menguasai kita, sehingga kita kembali seperti dahulu, menjadi ibad atau hamba Allah yang istiqomah dalam manhaj dan berhukum dengan kitab Allah. Ini adalah janji yang insya Allah akan terwujud sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 7. Redaksi yang ada dalam surat Al-Isra ayat 7 masih ditujukan kepada Bani Israel. Inilah salah satu aturan main dari hukum kausalitas atau sunnatullah yang sama di hadapan Allah, mukmin dan kafir. Tergantung siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan atas kebaikannya. Dan siapa yang berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Umat Yahudi mendapatkan kemenangan dikarenakan muslimin telah menyimpang dan tidak istiqomah dalam berpegang pada manhaj. Ini adalah sunnah kauniyah. Barang siapa yang berhak mendapat kemenangan, maka ia akan mendapatkannya. Karena Allah maha suci dari kezaliman, bahkan terhadap musuh-musuh agama dan manhaj. Adapun buktinya adalah apa yang dialami oleh kaum muslimin dengan perbuatan mereka saat melepaskan diri dari manhaj. Di dalam firman Allah, in ahsantum, jika kalian berbuat baik, terdapat isyarat bahwa mereka ragu untuk berbuat baik. Dan seakan-akan salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, tinggalkanlah niat untuk berbuat baik. Apabila kemenangan sekarang adalah milik Yahudi, apakah kemenangan itu akan senantiasa menjadi milik mereka? Tentu tidak. Kemenangan tidak akan terus menjadi milik mereka, dan mereka tidak akan selalu menang atas muslimin. Dalilnya, fa'idza ja'a wa'dul akhirah. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maksudnya jika akan datang waktu perusakan kedua bagi mereka. Apabila kemenangan sekarang adalah milik Yahudi, apakah kemenangan itu akan senantiasa menjadi milik mereka? Tentu tidak. Kemenangan tidak akan terus menjadi milik mereka, dan mereka tidak akan selalu menang atas muslimin. Dalilnya, fa'idza ja'a wa'dul akhirah. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua,
Maksudnya, jika akan datang waktu perusakan kedua bagi mereka. Dan sebelumnya Allah telah berfirman tentang mereka, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kerusakan pertama adalah ketika mereka melanggar janji kepada Rasulullah SAW di Madinah. Di dalam ayat tersebut terdapat kabar gembira bagi muslimin bahwa kita akan kembali berkuasa di Palestina. Hal ini terjadi saat muslimin telah memiliki kesadaran untuk kembali kepada manhaj dan jalan yang lurus. Allah berfirman, "Liyasu'u wujuhakum." Kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian. Maksudnya, kami berikan hukuman yang bekasnya terlihat di wajah mereka. Wajah adalah tanda yang memperlihatkan apa yang dialami oleh jiwa manusia. Pada wajah terlihat pengaruh dan perasaan yang dirasakan oleh jiwa manusia. Ia adalah bagian paling mulia yang ada padanya. Maka, menyuramkan wajah manusia merupakan salah satu jenis penyuraman yang paling besar. Maksud dari وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, adalah bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Aqsa dan mereka akan menyelamatkannya dari tangan Yahudi. Adapun yang dimaksud dengan sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama adalah masuknya muslimin ke Masjidil Aqsa untuk pertama kalinya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Masjidil Aqsa belum berada di tangan Yahudi, akan tetapi berada di bawah kekuasaan Romawi yang beragama Masehi. Maka masuk yang pertama ke dalam Masjidil Aqsa bukanlah penyuraman terhadap Yahudi, akan tetapi penyuraman terhadap Masehi. Akan tetapi yang kedua ini masuk ke dalamnya ketika ia berada di bawah kekuasaan Yahudi. Di antara penyuraman terhadap wajah mereka adalah masuknya kita ke Masjidil Aqsa untuk menguasainya dan membersihkannya dari perbuatan keji mereka. Sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama. Juga dapat kita lihat bahwa Al-Quran tidak mengatakan hal itu kecuali apabila antara dua masuk terdapat 1 kali keluar. Jadi, keluarnya kita saat ini dari Masjidil Aqsa merupakan bukti atas kebenaran berita yang disampaikan Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin menyadarkan kita bahwa apabila kita ingin memasuki Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya, maka hendaklah kita kembali kepada manhaj Tuhan kita. Kata al-akhirah, terakhir, yang terdapat dalam ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah akhir dari cerita tentang Palestina. Saat umat Islam memasukinya untuk kedua kali ini, maka ini adalah terakhir dan Yahudi tidak akan kembali mendapat kemenangan. Sedangkan arti yutakbiru adalah dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Artinya mereka hancurkan dan binasakan serta rusak apa yang dibangun oleh Yahudi dari fenomena peradaban yang dapat kita saksikan saat ini. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa dalam surat Al-Isra ayat 7 kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak mengatakan ma'alautum, apa yang kalian kuasai. Akan tetapi Allah mengatakan ma'alau, apa saja yang mereka kuasai, untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka bangun dan bina bukanlah berasal dari diri mereka sendiri, akan tetapi dengan bantuan negara-negara yang ada di belakang mereka. Karena sebenarnya Yahudi adalah negara yang lemah dan mereka tidak memiliki penyangga. Hal ini jelas disebutkan dalam firman Allah tentang mereka pada surat Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi, mereka adalah orang-orang yang lemah dimanapun mereka berada. Mereka tidak memiliki kekuatan sendiri, selain dengan perjanjian yang mereka hidup di bawah naungannya, sebagaimana yang mereka lakukan di Madinah, atau perjanjian yang mereka buat dengan orang-orang yang membela atau menolong mereka. Yahudi adalah kaum yang tersingkirkan. Mereka memiliki kepribadian dan jati diri yang tidak dapat berbaur dengan umat-umat lain dan tidak dapat menyatu dengan mereka. Oleh sebab itu, Yahudi adalah kaum yang tersingkirkan.
Mereka memiliki kepribadian dan jati diri yang tidak dapat berbaur dengan umat-umat lain dan tidak dapat menyatu dengan mereka. Oleh sebab itu, di setiap negara mereka membuat perkampungan sendiri yang disebut dengan Harotul Yahud, distrik Yahudi. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki kecenderungan untuk membangun karena mereka merasa asing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Setiap kelompok dari mereka hidup secara terpisah dari penduduk setempat. Sekarang, saat mereka telah memiliki negara sendiri di Palestina yang mereka klaim secara sepihak, maka kita lihat kecenderungan mereka untuk membangun dan memakmurkan negara mereka. Saat ini kita menunggu janji Allah dan hidup dalam harapan agar dapat memperbaiki keadaan kita dan kembali kepada Allah. Saat itu Allah akan mewujudkan apa yang Dia janjikan untuk dapat memasuki Masjidil Aqsa, sehingga akhirnya kita dapat menguasai Palestina. Hal ini akan terjadi ketika Muslim berperang atas dasar Islam dan iman, bukan atas dasar fanatisme Arab dan politik. Agar kita dapat memasuki Masjidil Aqsa dan akhirnya menguasai Palestina dan menjadi orang-orang yang layak mendapat pertolongan Allah sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Hendaklah kita kembali mendapatkan sifat ibad, hamba. Jadi selama Allah telah mengatakan, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka ia merupakan janji yang tidak diragukan lagi. Dalilnya adalah bahwa ungkapan ini juga disebutkan pada akhir surat, yaitu surat Al-Isra ayat 104. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini. Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Orang yang mengamati ayat ini akan menemukan kabar gembira. Apa yang terjadi saat ini berupa berkumpulnya Yahudi di Palestina merupakan bukti yang dikehendaki Allah. Adapun arti ayat tersebut adalah apa yang terjadi saat ini berupa berkumpulnya Yahudi di Palestina merupakan bukti yang dikehendaki Allah. Adapun arti ayat tersebut adalah bahwa kita telah mengatakan kepada Bani Israel setelah Musa, tinggallah di bumi. Dan kalau seseorang berkata kepadamu, tinggallah, maka hendaklah ia menentukan bagi kalian tempat dari bumi ini untuk kalian tempati. Maka ia akan mengatakan, tinggallah di Kairo atau tinggallah di Jordania. Sedangkan jika ia berkata kepadamu, tinggallah di bumi, maka ini berarti bahwa dalam ayat ini Allah menghendaki mereka untuk selalu tersebar di seluruh penjuru dunia dan terpencar-pencar di seluruh negara. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Dapat kita lihat bahwa mereka tersebar di antara manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Sehingga terkadang banyak orang yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka dan memerangi mereka. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, dan sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Pembentukan negara Israel dan berkumpulnya umat Yahudi di dalamnya dianggap oleh sebagian orang merupakan kesalahan bagi umat Islam. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena ketika Allah ingin agar kita menyerang mereka dengan serangan keimanan yang berasal dari bala tentara yang disifati dengan ibadullah, maka hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali jika mereka telah berkumpul di Palestina. Kita tidak mungkin memerangi mereka semua yang ada di seluruh penjuru dunia, dan kita tidak mungkin mengirim pasukan ke setiap perkampungan mereka yang sangat banyak dan terpencar-pencar. Jadi, pemikiran untuk berkumpul dan mendirikan sebuah negara yang terlahir dari kesepakatan Balfour dan didukung oleh negara-negara adidaya yang memusuhi Islam sebenarnya membantu Islam sendiri dan memudahkan kita untuk mengamati mereka dan mencari cara untuk mengakhiri mereka.
Ini merupakan berita gembira bagi muslimin bahwa kemenangan akhirnya menjadi milik Islam dan muslimin. Yang harus kita lakukan untuk meraihnya adalah dengan cara kembali kepada Allah dan menghadapkan diri kepada Allah. Janji yang dikatakan Allah dalam ayat, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 8, "Asa rabbukum ayyarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira." Mudah-mudahan Tuhan kalian akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Kata asa, mudah-mudahan, menunjukkan adanya harapan. Seakan-akan di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa Bani Israel akan senantiasa rendah dan hina. Tidak ada istilah hidup mulia kecuali berada di bawah naungan Allah dan hubungan dengan manusia yang selalu memberikan pertolongan. Di dalam kalimat Rabbukum, Tuhan kalian, terlihat kasih Tuhan dan rahmat Allah yang menyapa kaum kafir, yang ateis dan menentang Rasulullah dengan sapaan kasih sayang. Allah menyeru mereka dengan Rabbukum, karena Rabb atau Tuhan adalah Tuhan yang mengurusi pendidikan dan penjamin keperluan hidup manusia. Allah tidak menahan rezeki seorang hamba meskipun dia adalah seorang kafir. Semua makhluk di hadapan karunia rububiyah adalah sama statusnya antara mukmin dan kafir, yang taat dan yang durhaka. Mereka semua mendapat nikmat Allah berupa nikmat matahari, udara, makanan, dan minuman. Allah senantiasa tetap menjadi Tuhan mereka, meski apapun yang mereka lakukan terhadap Allah. Kata rahmah pada ayyarhamakum, akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian, akan didapat oleh manusia apabila dia berada dalam posisi yang membuatnya berhak untuk mendapatkan rahmat. Yahudi tidak akan pernah memiliki negara, dan mereka tidak akan pernah memiliki pemerintahan. Akan tetapi mereka hidup dalam lingkup rahmat iman Islam yang memberikan kepada mereka kesempatan untuk hidup bersama Islam, seperti yang sebelumnya mereka alami di kota Madinah, tepatnya pada saat Rasulullah bertoleransi dan membuat perjanjian dengan mereka. Allah mengancam Bani Israel dengan firman-Nya. Allah SWT mengancam Bani Israel dengan firman-Nya, wa in 'udtum 'udna, dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian. Ini adalah balasan dunia, dan ia tidak menyelamatkan kalian dari balasan akhirat. Di sini hukuman dunia tidak menghalangi pelaku dosa dari hukuman akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Adapun arti hasira, penjara, secara bahasa arti hasir adalah tikar yang telah dikenal dan dibuat dari jerami. Saat ini mereka membuat tikar dari benang plastik yang disebut dengan hasir, karena kata hasir diambil dari kata hasr, yaitu penyempitan ruang gerak bagi orang yang menempati suatu daerah. Dalam pembuatan tikar, sebagian batang digabungkan dengan sebagian batang yang lain sehingga saling mengikat dan tidak ada jarak di antara setiap batang. Akan tetapi, mengapa kita menggunakan hasir sebagai tikar? Karena ia dapat melindungi kita dari kotoran dan sampah sehingga tidak mengenai pakaian kita. Jadi, hasir artinya adalah menghalangi, menahan, dan menyempitkan. Jadi, waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya, mereka akan ditahan dan dipenjara di dalamnya serta dilarang untuk keluar. Bani Israel akan mendekam di dalam penjara neraka. Mereka tidak akan dapat melarikan diri darinya karena jahanam mengepung mereka dari segala arah. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya.
dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Terdapat isyarat bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa di dunia dan dapat selamat berkat berlindung di balik kekuatan sekutu. Sedangkan di akhirat, mereka tidak akan menemukan penolong dan pembela. Kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Setelah Allah berbicara tentang Isra Rasulullah dan membuatnya sebagai ayat ardiyah yang menjadi pengokoh iman atas kuasa Tuhan, maka ketika datang ayat-ayat Mi'raj dan beliau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh kaumnya, maka hal itu lebih mudah untuk diimani. Allah menjelaskan bahwa ubudiyah Muhammad SAW kepada Tuhannya telah membuatnya dapat mencapai derajat Mi'raj ini. Demikian juga dengan Nabi Nuh yang merupakan seorang hamba yang selalu bersyukur. Ada perbedaan antara ubudiyah atau penghambaan makhluk kepada penciptanya dan penghambaan makhluk kepada makhluk yang lain. Penghambaan kepada sesama makhluk adalah sesuatu yang tercela, di mana Tuhan akan mengambil kebaikan dari hambanya. Sebaliknya, penghambaan kepada Allah, hambalah yang mengambil kebaikan dari Tuhannya. Allah berbicara tentang Bani Israel dan kerusakan yang telah mereka lakukan di bumi. Dengan itu, Allah memberikan contoh kepada kita tentang perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat buruk. Masing-masing mereka akan mendapatkan balasan perbuatan mereka tanpa adanya kezaliman dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, gaya bahasa Al-Quran mengalihkan kita kepada penjelasan tentang manhaj ilahi yang diturunkan dari langit untuk menjelaskan penghambaan manusia kepada Tuhannya dan bagaimana seorang hamba dapat menjadi hamba yang mukhlis beribadah kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu. See you in the next Maktab Memahami Al-Quran Dengan Tafsir.